Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin sallama tasliman katsira. Ma ba'd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah subhanahu la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi al-mukhtar wa sallallahu alaihi tasliman katsira. Fa qala ta'ala, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha identik dengan Idul Kurban, tetapi kurban yang dimaksud bukan sekadar melaksanakan kurban dengan melakukan penyembelihan hewan kurban seperti sapi maupun kambing, sebagaimana lazimnya orang beriman melaksanakan kurban di hari raya kurban tersebut pada saat seperti ini. Akan tetapi kurban terkandung maksud yang sangat luas dan dalam, seperti mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki dan dari apa yang kita cintai, baik waktu kita, kesempatan kita, harta benda, kekuatan, ilmu, bahkan kepentingan dan sebagiannya yang sangat berharga bagi kita, lalu kita berikan kepada umat, kepada orang, kepada kaum muslimin, kepada persyarikatan, terutama yang membutuhkannya. Semua itu dilakukan diiringi dengan mengharap pahala di sisi Allah. Maka patut dalam hal ini kita belajar pengorbanan yang besar, pengorbanan yang sangat agung, pengorbanan yang diabadikan oleh Al-Quran, yang dilakukan oleh kekasih Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anak-anaknya. 3 manusia yang akan kita belajar pengorbanan daripadanya: Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam, dan Ismail alaihissalam. 3 manusia ini patut dihadirkan, dan ini hal yang wajar. Setiap solat kita tidak lengkap dan tidak sempurna kalau kita tidak menghubungkan diri kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kita solat membaca salawat,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak cukup. Tidak cukup. Tapi kita lengkapi dengan kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kita salawat kepada Ibrahim dan juga keluarganya yang telah menjadi saksi keimanan, saksi pengorbanan, saksi ketauhidan, saksi orang-orang yang sudah membuktikan keimanannya dalam sepanjang sejarah dan menjadi pusat peradaban kaum muslimin hari ini oleh manusia-manusia yang teguh dengan keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mumtahanah, dia surah 60 di ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang yang bersama dengan dia. Hari ini kita coba belajar kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa pengorbanan besar tersebut dimulai ketika berhadapan dengan keluarganya dalam hal akidah, dalam hal keimanan. Nabi Ibrahim memulai perjuangannya, sosok mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Al-Qur'an, iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan innas syaitana kana lirrahmani asiya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku yang baik, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang mungkin tidak datang kepada ayah. Maka ikutilah aku ayah dalam kebenaran ini, niscaya akan aku tunjukkan padamu jalan yang lurus. Wahai bapakku yang baik, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Surah Maryam, surah 19 di ayat 42 sampai 44. Inilah awal perjalanan Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dengan tegaskan akidah yang dianut. Ini yang mesti dimulai. Mari semua hadirin kaum muslimin muslimat, baiknya akidah, baiknya amal kita. Baiknya akidah, baiknya ibadah kita. Rusak akidah, rusak ibadah, rusak amal soleh. Nabi Ibrahim diabadikan oleh Al-Quran begitu santun, jujur, dan berakhlak. Ibrahim di hadapan bapaknya menjelaskan tentang akidah, keimanan yang diyakini, yang dibangun di atas ilmu dan pondasi keyakinan yang teguh. Tetapi malah dijawab oleh ayahnya, keluarganya, dan kaumnya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantah la arjumannak wahjurni maliya. Berkata bapaknya dan keluarganya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti seperti itu, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Ini ayat Al-Quran berbicara kepada kita bahwa tidak boleh segan-segan dalam perkara akidah untuk berkata yang sebenarnya. Karena ini perjuangan hidup yang paling mahal, ini yang paling tinggi nilainya. Semua nabi dan rasul di sini perjuangannya. Rasul nabi kita 13 tahun menegakkan ini, berjuang mengorbankan apa yang diyakini, lalu diusir oleh kaumnya sebagaimana Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim dari ayahnya sendiri yang berdakwah di atas kebenaran dengan cara yang benar, tapi malah diancam dengan dilempari batu, diusir dari rumah dan kampung halamannya. Akhirnya
Secara pribadi Nabi Ibrahim tidak pernah membenci ayahnya, malah sangat menghormati keluarganya, bersahabat dengan kampung halamannya. Akan tetapi keimanan pada diri Nabi Ibrahim sepertinya harus memilih antara akidahnya dengan kepada Allah, yakni kecintaan kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar. Demi akidah, demi keimanan, demi kecintaan kepada Allah, maka rela berkorban, berpisah dengan kampungnya, berpisah dengan ayahnya, berpisah dengan keluarganya, mengikuti keyakinan, membuang pemahaman yang menyimpang. Maka Ibrahim memberikan tanggapan atas ancaman bapaknya. Ayah, kalau itu maumu, itu kehendakmu, itu perintahmu. Ibrahim berdoa, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan padamu ayahku. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepada aku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru sembah selain Allah yang menyimpang itu. Aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Allah Tuhanku. Itulah salah satu pengorbanan Nabi Ibrahim, rela berpisah dengan ayah yang dia cintai. Secara biologis dia sangat cintai, sangat hormati ayahnya, namun ditinggalkan demi keridhaan Allah. Sebagai bukti berkorban, mendahulukan maunya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari semua jamaah sekalian, sering dihadapkan sebuah pilihan, tapi bagi orang beriman pilihannya adalah Allah, agamanya pilihannya, sunnah Rasulnya adalah pilihannya yang tertinggi. Dalam kitab tafsir Al-Isar, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di jilid keempat 529, beliau menjelaskan kemampuan berkorban Ibrahim meninggalkan negerinya, kampung halamannya, keluarganya, dan orang yang menjadi sebangsanya merupakan perkara berat bagi siapapun. Tetapi bagi orang yang cinta kepada Allah, yang akidahnya mulia, akidahnya benar, maka itu akan menjadi ringan. Tafsir Taisiril Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalam Al-Mannam oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di jilid 4 476. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan pengorbanan seorang hamba yang tulus kecuali Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Maryam ayat 49 sampai 50. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyyan wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka sebagai sebuah keputusan dari akidah dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi, dan kami anugerahkan pada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apa balasan Allah dengan pengorbanan ini? Nikmat apa dan rahmat apa yang didapatkan Ibrahim atas pengorbanannya? Menurut tafsir Taisiril Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalam Al-Mannam oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di jilid 4 477, Nabi Ibrahim mendapatkan rahmat akibat keteguhan imannya, anak yang soleh, ilmu yang semakin mudah dia dapatkan, disebarluaskan pujiannya kepada manusia, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan ketenangan hidup, dan keluarga yang begitu soleh dan soleha. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innaka lan tada syai'a lillahi azza wajal illa badalakallahu bihi ma huwa khair lakamin. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya untukmu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Qatadah. Hadis ini mengajarkan pada kita semua kaum muslimin, jangan segan berkorban, melepaskan sesuatu karena ridha Allah. Yakin akan Allah gantikan lebih baik itu. Jika ada perkara haram hari ini, berhenti, tinggalkan sebagai bentuk berkorban. Allah akan gantikan yang lebih baik insya Allah. Jika kita menyimpang hari ini, berhenti, niscaya Allah akan gantikan. Ternyata Allah malu dititipi kebaikan. Begitu dia lepaskan ayahnya, Allah janjikan dengan anak yang soleh dan semuanya menjadi nabi yang dipilih oleh Allah. Kesuksesan tidak mesti langsung muncul, tapi didahului dengan pengorbanan. Pengorbanan berikutnya Nabi Ibrahim adalah dilempar ke dalam api yang sangat dahsyat atas sebuah pilihan dakwah dan keyakinan yang diyakini benar. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia, yakni Ibrahim, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi selamatlah bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya di ayat 69. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kekasihnya, yakni Nabi Ibrahim, terbakar meskipun api begitu besar dan membumbung tinggi yang belum pernah ada dalam satu sejarah. Api manapun belum pernah ada api yang dinyalakan seperti itu sebelumnya. Nabi Ibrahim pun selamat. Bahkan sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa hakikat pengorbanan Nabi Ibrahim pun memberikan nikmat kepadanya. Sesudah beliau dibakar, maka beliau mendapatkan seorang wanita yang pertama beriman kepadanya, yakni Siti Sarah, yang kelak menjadi pendamping hidup beliau, menjadi teman beliau dalam perjuangan, yang menjadi saksi peradaban tauhid dan akidah hari ini. Mendapatkan istri yang solehah, Allah tempuh dengan cara Nabi Ibrahim dibakar lebih dahulu. Artinya jangan bermimpi di rumah kita ada pendamping yang soleh atau soleha kalau tidak ada perjuangan keduanya. Harus ada ikhtiar, harus ada upaya. Jika hari ini keluarga kita sulit diatur, sulit dikendalikan, itu artinya ada yang harus kita rubah, ada yang harus kita kurbankan, ada sesuatu yang mesti kita perbaiki. Karena kesalehan Siti Sarah itu adalah setelah perjuangan beliau mendapatkan ujian dan cobaan. Seperti nasihat para ulama, jika kita mau memulai perjalanan untuk menempuh dekat kepada Allah, tidak ada pilihan lain meninggalkan zona kenyamanan, meninggalkan zona hawa nafsu dan perasaan kita. Cari tempuh apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Camkan sekali lagi hadis Nabi, innaka lan tada'a syai'a lillahi azza wa jal illa ba'dalakallahu bihi ma huwa khairul lakamin. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya untukmu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Qatadah. Inti hadis ini, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Ini masyhur di kalangan para ulama dan mereka menjadikan kalimat tersebut sebagai kaidah kehidupan yang sangat penting.
Lalu pengorbanan Nabi Ibrahim berikutnya, yakni hijrah berjalan kaki dari Irak ke Palestina. Dan inilah hijrah yang pertama yang dikenal dalam sejarah Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya, yakni Palestina, dan untuk sekalian manusia. Bagaimanapun hari ini saudara kita warga Palestina, Gaza, dan saudara-saudara kita di sana telah berjuang, tapi mewakili orang bertauhid bahwa mereka adalah orang-orang yang tegar di atas akidah mereka. Mereka adalah bukti peradaban hari ini tidak menjadi pengecut hanya karena berhadapan dengan musuh. Alhamdulillah, keberkahan negeri itu akan tetap Allah pelihara. Kini Palestina digempur sudah bertahun, tapi warga Palestina semakin banyak dan tidak habis. Kini ketegaran akidah mereka muncul. Kini akidah mereka, kata banyak tokoh hari ini, 3 juta kaum muslimin menyatakan syahadat la ilaha illallah, karena motivasinya melihat ketegaran pengorbanan saudara kita di Palestina, tidak gentar, terus berjuang, tidak lari, tidak pengecut, tetap bertahan, terus akidahnya mereka terjaga. 3 juta manusia di dunia itu simpati dan menyatakan keimanannya. Umat Islam, umat yang bukan pengecut, punya pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di negeri Palestina itulah Nabi Ibrahim mendapatkan kekayaan melimpah. Di tanah suci itu pula Nabi Ibrahim mendapat banyak hikmah dan ilmu. Dan di tanah suci itu pula mendapatkan putra yang soleh, yaitu Ishak dan Ismail. Setelah pengorbanan yang dahsyat, hijrah ke negeri Syam, disusul perintah berikutnya yang sangat berat, yakni membawa sebagian keluarganya, yakni Siti Hajar alaihissalam dan putranya yakni Ismail yang masih dalam susuan, yang harus dipisahkan dan ditempatkan di tanah yang tandus, tanpa tanda-tanda kehidupan, tanpa tumbuhan, tanpa penduduk, terpencil, terasing, gersang, tidak ada tempat belanja, tidak ada air minum, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada sahabat, tidak ada siapa-siapa. Lalu rela meninggalkan Palestina subur dengan yang kekayaan melimpah, harus berpisah demi pengorbanan yang mendahulukan maunya Allah Subhanahu wa taala. Dikenang dalam ayat Al-Quran, sering kita baca semua. Ini ayat yang mengajarkan pada kita, Rabbana inni askantu min zurriyati biwad ghairi zizar inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Ini ucapan Nabi Ibrahim, bukan basa-basi, tapi beliau rela berpisah, pisahkan dirinya dengan doa Rabbana liyuqimus shalah, supaya anakku bisa menegakkan ibadahnya, yakni ibadah solat. Rela berjalan kaki lebih 1000 km, menggendong dalam keadaan masih merah-merah bayi yang masih menyusu, demi ibadahnya rela untuk ditempatkan di tempat yang terpencil, tiada siapa-siapa, tidak ada tanda kehidupan secara manusiawi, tidak ada kehidupan secara jasmani, tapi kehidupan rohani terawat Nabi Ismail alaihissalam. Ini doa Nabi Ibrahim, bukan cuma doa supaya anaknya selamat, tapi doa dimulainya peradaban tauhid, yakni Bakkah, doa yang menjadi pusat peradaban ibadah manusia, yakni Ka'bah. Penduduk pertama Ismail, Ibrahim, dan Siti Hajar. Di saat itu Ibrahim mendapat perintah untuk tinggalkan
anak dan keluarganya di lembah yang kering dan tandus tersebut. Ketika dia melangkah tanpa bahasa dan suara, maka Siti Hajar alaihissalam mendekati, "Wahai Ibrahim, suamiku, hendak kemana engkau meninggalkan keluarga, anak-anakmu yang masih merah? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Bagaimana anak kita?" Maka Ibrahim tanpa suara kecuali dengan meneteskan air mata. 3 kali pertanyaan sang istri, "Wahai Ibrahim, engkau melangkah kemana?" Begitu pertanyaan 3 kali tidak dijawab, maka beliau kecerdasan Allah memberikan ilham untuk bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Apa ini kehendak Allah?" Ibrahim mengangguk dengan mengatakan, "Ini maunya Allah, ini perintah Allah." Maka Siti Hajar, "Kalau begitu, tidak mungkin Allah sia-siakan kami. Tidak mungkin Allah sia-siakan kami di tempat ini." Inilah bukti ketegaran wanita Siti Hajar yang patut kita belajar padanya, bahwa tanpa suami, tanpa rumah, tanpa kendaraan, tanpa alat komunikasi, tanpa sahabat, tanpa tanda-tanda kehidupan, jika itu perintah Allah, sami'na wa ta'ana, tidak mungkin Allah sia-siakan. Sejarah mencatat, air pun habis, kurma dan makanannya pun habis, tanpa siapa-siapa, tanpa penduduk, tanpa masyarakat, tanpa suami. Disitulah Siti Hajar lari memperagakan antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah, 425 meter kurang lebih, lari mencari air yang sebenarnya Siti Hajar melihat tidak ada air, tapi 7 kali bolak-balik sebagai tanda kesadaran ikhtiar tidak boleh ditiadakan. Doa mesti ada bukti bergerak. Bergeraklah wanita ini tanpa mendapatkan sedikit pun air. 7 kali selesai, air pun tidak didapat. Tapi Siti Hajar yang penting sudah membuktikan doanya tidak cukup kecuali bergerak sa'i, lalu pergi melihat anaknya yang dalam keadaan tidak ada siapa-siapa. Matikah dia? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Jibril alaihissalam untuk mengentakkan kakinya. Lalu sang Ismail pun mengentakkan kakinya, lalu keluarlah air dari tumit tersebut. Alhamdulillah, itulah keluar air yang bahasa kita hari ini, air Zam-Zam. Inilah air sejarah, bukti keimanan di bumi yang paling tandus, paling kering. Tapi jika ada pengorbanan, ada ketaatan, ada tawakal, ada ikhtiar, maka bumi itu berubah menjadi melimpah air, tidak pernah banjir dan tidak pernah kering. Jutaan manusia meminumnya setiap hari, bermiliar manusia meminumnya, sampai sejarah hari ini belum pernah ada catatan itu kering. Ini bukti jika tawakal diiringi dengan doa yang benar, ikhtiar yang benar, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan sebuah usaha. Saya berdoa, ya Rabb, munculkan wanita-wanita hari ini, perbanyak wanita yang tegar, tidak hanya bersandar kepada suaminya, tapi bertandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada doanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Di balik itulah lahir dan besar sosok manusia Ismail atas didikannya. Dengan pendidikan wanita Siti Hajar, besar anak tersebut, lalu tumbuh besar. Kini sang ayah pun datang, diperintah oleh Allah untuk datang menemuinya. Falamma balaga ma'asa qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesudah Ismail tumbuh besar,
sudah bisa membantu orang tuanya, sudah bisa membahagiakan orang tuanya. Kini anak yang menurut tafsir Imam Al-Maraghi, Ibrahim waktu itu kurang lebih 100 tahun umurnya baru diberikan keturunan. Tapi ketika ada perintah, Ibrahim, anakmu kau cintai atau diriku? Jika engkau mencintai diriku sebagai Allah Tuhanmu, serahkan anakmu, sembelih lehernya anakmu. Maka Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut, lalu berkata, ya bunayya inni ara fil manam. Anakku, saya melihat dalam mimpiku aku menyembelih lehermu. Gimana pendapatmu? Ketegaran akidah, warisan dari ayah, warisan dari ibu, dari sebuah keluarga besar. Sang anak pun spontan menjawab, ya abatif'al, ayahku, jika itu perintah Allah, itu maunya Allah, if'al ma tu'mar, kerjakan ayah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga ayahanda akan melihat ananda Ismail disembelih dalam keadaan bisa bersabar. Ini pernyataan keluar di mana anak ini dididik di sekolah lembah yang tidak berpenghuni. Siapa pendidiknya? Siti Hajar alaihissalam, wanita tanpa materi, tanpa siapa-siapa, tapi karena keimanannya, kesabarannya menerima sang anak tersebut, lalu dididik. Alhamdulillah, bukti keimanannya, lehernya pun diminta ayahnya pun siap. Bagaimana anak-anak kita hari ini? Bagaimana putra-putra kita hari ini? Jangankan lehernya, urusan tidurnya saja susah dia potong. Urusan uang belanja saja sudah dia mengamuk dan protes dan demo kepada kedua orang tuanya. Itu ada yang salah, yakni akidah. Dalam menutup uraian ini kaum muslimin, saya ingin menyampaikan sebuah wasiat untuk diri kami pada kaum muslimin. Kalau kita membaca dalam salawat Ibrahim, mudah-mudahan bukan basa-basi kepada keluarga Ibrahim kita sebut setiap hari, tapi hadirkan, wahai suami-suami yang mulia, belajar kepada akidah Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai para ibu kaum muslimin, jangan terlalu cengeng dengan dunia. Hadirkan sikap ketegaran Nabi Ibrahim tanpa ada mendampingi istri. Jadi anak-anaknya yang soleh tersebut. Jika ada wanita yang rela berkorban di sebuah rumah tangga, di situ pendidikan anak akan lahir anak-anak soleh yang besar. Anak-anakku, terutama angkatan muda, lahirkan anakku Ismail baru di zaman peradaban hari ini. Rela berkorban, urus muslim, urus umat hari ini nak. Jangan selalu berkhitun, apa yang kudapatkan dari dunia ini baru mengurus Muhammadiyah. Kini penyakit besar, selalu bertanya apa kudapat dari mengurus umat ini. Hilang keikhlasan, hilang pengorbanan. Jika semua bertanya apa kudapat dari mengurus Muhammadiyah, sulit Muhammadiyah kita maju. Jika semua hanya bertanya apa kudapat, apa kudapat. Peradaban dunia dibangun dari kesepian, kesunyian, pengorbanan yang Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar tidak pernah mengharapkan ada catatan sejarah sepanjang abadi hari ini, karena dimulai Muhammadiyah hari ini yang sudah berabad lebih 1 abad, lebih 100 tahun, dimulai dengan pengorbanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Membutuhkan kita semua saudaraku kaum muslimin, jadikan wadah perjuangan dan pengorbanan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah sekalian rahmatullahi Allah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Di hari yang penuh keagungan ini, kita tidak sekedar menyembelih seekor sapi dan kambing, tapi mari kita menyembelih semangat kerakusan, semangat dengan egoisme diri, semangat hanya memperhitungkan diri sendiri
tanpa umat yang kita hitungkan di sekeliling kita. Mari kita belajar menyembeli nafsu keserakahan pada diri ini, insyaallah. Darahnya, dagingnya, kulitnya Allah tidak butuh. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan pengorbanan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insan fi ahsani taqwim wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa bil in'am wa takrim. Fa in istaqam ala ta'atillahi wastamarra lahu hadza tafdilu jannatin naim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'alhu tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagal ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika Rabbana ay yakhdurun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.